Babu qadamil ghayadhi. Ini bab membendung emosi ataupun marah. Qala al-faqih, berkatalah faqih Syekh Ibrahim As-Samarqandi radhiyallahu taala anhu, hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba jumratun minan nari. Sesungguhnya marah itu adalah bara daripada api. Faman wajada dzalika minkum, maka siapa saja yang mendapati ia akan demikian daripada kalian, fa in kana qa'iman falyajlis, maka jika ada ia itu sedang berdiri, niscaya maka hendak duduk ia. Wa in kana jalisan falyadtaji', dan jika ada ia itu sedang duduk, niscaya maka hendak berbaring ia. Sabda Rasulullah, orang yang sedang emosi berarti orang tersebut hatinya sedang panas. Sawapusu'um bara apui di dalam hati ni pegah li Rasulullah. Maka cara mengendalikan amarah ataupun emosi, bila kita sedang berdiri, maka segera duduk. Tengah tadang, getanyo tengah emosi, yang cara kendalikan pakai bancara duk baga-baga. InsyaAllah emosi itu akan reda. Apabila kita sedang duduk, kata Rasulullah, maka untuk mendinginkan panasnya bara api yang ada di dalam hati kita yang melahirkan emosi, rasa amarah, caranya bagaimana? Faliyataji', maka segera kita berbaring. Tengah tadu lagi tanyo emosi, yang berbaring baga-baga, InsyaAllah reda, kata Rasulullah. Qala, di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri pula, Iyakum wal ghadab, hati-hatilah kalian yang disertakan dengan amarah, emosi. Fa innahu, karena sesungguhnya marah itu yuqidu fi fuadi ibni Adam an-nar, karena sesungguhnya marah itu membara di dalam hati anak Adam oleh api. Maka emosi marah-marah itu diibaratkan oleh Rasulullah, hati manusia itu sedang terbakar. Jadi menyati tengah tutung, hati tengah suum, maka akan melahirkan rasa panas seluruh badan. Makanya menyekun urung Tuhan, menyati hina mahamhum, yang lauta sang lagi kram krum, yang babah tu pampum, yang jaro-jaro muketam-ketum. Maka hina wele, panasnya hati membara. Sehingga kata Rasulullah, alam tara ila ahadikum, tidakkah kalian itu perhatikan di antara salah satu kalian, idza ghadaba, apabila dia itu sedang marah, kaifa tahmaru ainahu, bagaimana merah ia akan matanya. Dah kebukti dalam hatinya sedang terbakar, awate urang emosi tengku, awate urang bengeh nyo mata merah tengku. Rupanya panas daripada apinya hati menampakkan di dalam bola mata, tuum, mirah mata. Makanya urang tengah emosi hana beda ngurung pungo tengku. Cukup hi urung pungo urang emosi tengku. Yang menyata pedang dua urang yang kaawaikan pungo leganya tengah emosi, yang santet hi dua ke. Sama kelakuan-kelakuan sama tengku. Dan kata Rasulullah, watan tafyahu audahahu, juga orang yang sedang emosi itu tegang ia akan segera urat-urat lehernya.
Ya ne. Orang yang tengah emosi mata merah. Nya urat takua tengku tedang-dang urat takua, teglang urat takua. Cukup hirung bunga tu. Maka sigaga tu tengah draw emosi nyandang ke kaca. Ike cermin cilu draw. Ngeri tu. Beta kalan kau draw pribadi cikalah tengah emosi ni amita ju cermin kalan draw. Yang hana beda tu. Ngana waknyo rabineh jalan yang hana sehat. Cukup sama. Mata merah urat takwa tedlang-dlang urat takwa tu. Fa idza ahassa ahadukum bi syai'in min dzalika kata Rasulullah. Maka apabila dihinggapi oleh salah satu kalian dengan sesuatu daripada demikian, ketika engkau tertimpa emosi seperti demikian, faliyadtaji', maka segeralah kalian itu berbaring. Cara mereda emosi amarah yang ketaih laju. Wal yalsik bil aq. Rupanya haiti mereda dan hendak lengketkan tubuhmu dengan tanah. Le berbaring le getanyo haiti petik manteng tetap emosi. Nyan ceruap laju di atas tanah tu. Ya negara. Rupanya panasnya api membara yang menyebabkan lahir emosi bisa diredakan oleh dinginnya bumi. Jadi kata Rasulullah, menyetengah getanyo emosi, yang segera laju. Falyattaji', baringkan tubuh di atas tanah. Hai tem petih, tuat baja berkenang dengan tanah langsung. InsyaAllah reda. Kemudian waqala Rasulullah juga mengingatkan, inna minkum, sesungguhnya sebahagian daripada kalian, mayyakunu sari'al ghadab, itulah orang yang ada iaitu cepat sekali marahnya. Sari'al fai'i, lagi cepat redanya. Ada sebahagian manusia cepat marah tapi cepat redanya. Fa ahadahuma bil akhar, maka salah satu daripada keduanya itu sama dengan yang lain. Artinya yakunu ahaduhuma bil akhar qasasan, adalah salah satu keduanya dengan yang lain itu seimbang. Nyan puan nagot sifat model laganyan hana manteng seri tengku. Bagah bengeh, bagah reda, sama-sama bagah, seri, golong god. Wa minkum, dan sebagian daripada kalian, mayyakunu bitai'il ghadab, bitai'il fai'i. Dan sebagian daripada kalian, kata Rasulullah, itulah orang yang ada iaitu lamban marahnya, lagi lamban redanya. Wa yakunu ahaduhuma bil akhar, dan adalah salah satu dari keduanya itu sama dengan yang lain, seimbang sih. Nabagah benge hana bagah benge. Gekendalikan, tidak cepat marah. Tetapi redanya pun lambat. Marahnya lambat, redanya pun lambat. Kata Rasulullah, itu pun masih seimbang. Seri sih, godam god. Bagah benge, bagah reda, hana god. Lambat bengeh, lambat reda, nyan pitan god. Yang god pakibat, ya nyoh. Wa khairukum man kana bitai'il ghadab sari'al fai'i. Dan sebaik-baik kalian itu orang yang ada iaitu lambat marah dan cepat redanya. Itulah orang yang baik. Termasuk kepada akhlak yang mulia kata Rasulullah, itulah orang yang lambat marahnya ketika dia dalam keadaan marah tapi cepat reda kemarahannya. Itulah orang baik. Maka tanya aparatur negara yang emosi raya-raya musuh di depan bawahan. Ya nagot nunggu. Nagot. Beta fikir, oh mantap tar yang pejabat tegas. Nagot nunggu. Nagot. Seorang pemimpin yang tidak mampu meredakan amarahnya pribadi, yang tidak mampu mengendalikan diri sendiri, dia itu tidak akan mampu mengendalikan bawahannya.
Adi katanya draw teman-teman haik tauruh draw ke draw. Nya hana puruh gop. Han mampuruh. Maka orang yang terbaik kata Rasulullah adalah orang yang lambat emosinya. Orang yang lambat amarahnya, ketika dia emosi cepat redanya. Nya orang yang paling enggak tengok. Kemudian wasyarrukum man kana sari'al ghadab yatai'il fai'i, dan seburuk-buruk kalian itulah orang yang cepat marah lagi lambat reda. Cukup bagah emosi, bacut-bacut kali emosi. Yang masa tekedi tadang parkir masa luar. Tengku baik hinan pada Honda kedih baca tu. Hai, nya masjid kahnya. Ha bebek okah emosi. Sik kedepukan masjid katanya. Sik kedepukan atra katanya. Opo katanya. Ha, baca-baca emosi. Ayatnya dalam kalian pada drahu yang ayo. Maklum puasa pertama tengku. Tak maklum mentang. Tengku kedih lawan pergi saya. Hai, mi hai kada kajak kedih ke. Tinggal dia putra kayo jadi fakir. Berkata emosi. Seburuk-buruk kalian kata Rasulullah, itulah orang yang cepat sekali emosinya, cepat sekali marahnya. Sembuhnya lambat. Berat. Payah tahu urut-urut tepuduk tu kursi taput di lelau yang pas hilang kulah dah tiar ngu. Berat nunggu. Ini paling buruk. Maka akhlak yang paling buruk itulah orang yang cepat marah tapi lambat reda emosinya. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Ammamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Man kadzama ghaidan wa huwa yaqduru ala ayyamdiyahu falam yamdihi mala Allahu qalbahu yaumal qiyamah ridha." Sabda Rasulullah, siapa saja yang mampu mengekang ia akan rasa marah ataupun emosinya, wa huwa yaqduru, padahal dianya itu mampu di atas bahwa melampiaskan ia akan emosinya, falam yamdihi, tetapi tidak dia lampiaskan akan emosinya, mala Allahu qalbahu yaumal qiyamah ridha, niscaya Allah akan memenuhi hatinya pada hari kiamat dengan keridhaannya Allah. Untuk dia lampiaskan emosi mampu, tapi ikap igau adegu. Ya Allah, be ikap igau. Padahal tengah bengeh dadat, menyai tampak jadi tampak. Bitingan ni nyonyong tampak takut dengan mi yang indah. Ikap igau adegu. Mampu dia lampiaskan emosi, mampu. Apalagi dia itu adalah komandannya, dia itu adalah kepalanya, dia itu adalah suami dalam rumah tangga yang dia rencana lampiaskan emosi terhadap anak ataupun terhadap istri. Mampu dulu, tapi ipetun ikap igawa. Kata Rasulullah, orang seperti itu akan dipenuhi oleh Allah hatinya merupakan keridhaan Allah Ta'ala. Artinya apa? Di antara cara kita mendapatkan ridha Allah adalah dengan mengendalikan emosi kita. Ketika kita mampu mengendalikan emosi, sama dengan kita telah meridai apa yang diberikan Allah kepada kita. Allah memberikan pada ketika itu keadaan yang tidak menyenangkan kepada kita. Sanggupkah kita mengendalikan hal yang tidak menyenangkan tersebut? Sanggup. Sama dengan kita ridha atas apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Makanya marradiya falahu ridha. Siapa saja yang ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, Allah akan ridha kepadanya. Ketika suasana yang baik, mungkin hati itu mudah menerimanya. Tapi ketika Allah memberikan suasana yang tidak baik, cuaca yang lagi nyosuu, tengah tak puasa pertama malam, ibu rumah tak saya yang tiba nabang dan jadi melongkot, hai ku belau hai, betul nulis sore berkah bere,
minit kemudian dia bilang, bang, boleh turai jok, supaya kakak turai. Ya kemberat aku, ura-ura tarik lagi ya aku kan. Dia sama dengan kita tidak menerima tantangan yang diberikan oleh Allah. Padahal Allah ingin memberikan tantangan kepada kita. Ketika Allah berikan tantangan, tantangan. Itulah berepet rumah nunggu. Ini tantangan nunggu, berepet rumah tantangan. Atatat, dia tantangan. Makanya kata Rasulullah, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besar mendapatkan imbalan, besar mendapatkan balasan, disertakan dengan besar tantangan. Itanya bukan menang, tantangan berubud. Imbalan beraya, jangan percaya orang buka kudai muka, laba bela kan? Kuah boleh mak, baik bekah. Cuca benar melintai, baik wow tunggu. Yang mungkin terjadi secara adat. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Anda ingin mendapatkan imbalan balasan yang besar, maka hidup Anda akan disertakan dengan ujian yang besar, dengan tantangan yang besar. Purmo katanya mempepep, anak deleh, sabah je kagen sabu-sabu. Sabah je ke pencuri, sabah tu di dalam tebi ati pungkan tamang 20 mang tu dan dia bilang menyerah. Ya, kala tantangan raya tu. Jadi semakin Allah mencintai hamba, Allah itu akan senantiasa memberikan tantangan yang lebih besar kepada hamba. Ridha katanya terhadap tantangan-tantangan tersebut. Ridha, bukti ridha tu kap igaw lewati. Ya, kan? Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mampu mengendalikan emosinya padahal dia itu mampu melampiaskan emosi tersebut, Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan pada hari kiamat. Subhanallah. Wa yuqalu, dan pula disebutkan, maktubun fil Injil, tertulis ataupun tertera di dalam kitab Injil. Ya, hana tu ada baca Injil Barnabas ke dia 46 tulis. Ya, hana payah ya ke dia perjanjian baru, perjanjian lama nyempat nanya. Ya, putra menulis dalam kitab Injil, ya ibna Adam, wahai anak Adam, udzukurni hina taghdziba, adzukuruka hina aghdabu. Wahai manusia, anak Adam, ingat olehmu kepadaku ketika engkau sedang marah. Niscaya aku akan mengingat engkau ketika aku pun dalam keadaan marah. Tersebut dalam kitab Injil. Ini hadis kudusi. Allah berfirman, ketika kalian wahai manusia dalam keadaan marah, maka senantiasa kalian itu mengingat diriku. Nyo emosinya pane, nyo amarahnya pane. Oh, dari Allah. Nyo gebitan tangan di Allah Ta'ala kelun. Ingat kelun. Menyegata tatim ingat kelun bak watia gata tengah dalam keadaan marah. Lun pun akan senantiasa mengingat gata ketika lun pun dalam keadaan marah. Ketika engkau marah, engkau ingat diriku. Aku pun akan senantiasa mengingat engkau ketika aku dalam keadaan marah. Ya, artinya putra, ketika engkau redakan rasa amarah engkau, ketika engkau redakan rasa emosi engkau, ketika engkau redakan, dinginkan keadaan suasana emosi engkau, aku pun akan meredakan emosiku terhadap engkau. Maksudnya mana? Legata, pua yang terasa legatanya atra dari lon, bengeh dari lon, lemah lembut dari lon, gasa dari lon. Maka ingat, pua yang lon bi kegatanya atra dari lonnya. Hendaknya engkau bersyukur. Ketika engkau dilampiaskan emosi olehku, kata Allah, maka ingat, emosi itu dariku. Artinya putra, itu ujian kepada kalian. Awat dan lebih kata rasa emosi. Yang Allah gena uji kita nyawa. Yang ujian lun kepada kata lewat puhana. Ya, ane kata. Maka kadang-kadang lagi tanya tu ngan ujian ubud han lewat tu. Ujian raya ubebi raya kabeh lewat. Perumahan tekai puplung lega kapuplung ke lewat. Leh puplung perumahan 3 minggu kemudian kamling gaya ne. Lah kaku aja gede.
Alnya Allah getanyo bakan tu kai bangku panjang long, kai bangku panjang tu. Bakan tu pi kahanan lele getanyo. Dengai bangku panjang ka tutung rumah lom. Alah kaku ku ihim lasah. Beo sagaya ha mampu le getanyo putra mengendalikan emosi. Yang leheboh beberaya hai pai. Yang tabohnya beo itu yang igap tungku im lasah sabi le wajo. Hai kan pe kadok te yang gap kau ro ko bo. Tanya, ini nak kana lewat tu. Yang leheboh mun beberaya lewat. Tro ya ubutnya kana lewat. Ini sering nih kita nyodoku. Biasanya kita ujian-ujian yang besar mudah kita hadapi. Kenapa? Karena kita sadar bahwa itu ujian. Sehingga kita akan mencoba untuk menjawab semua ujian-ujian dengan jawaban yang benar. Ketika Allah menguji kita dengan ujian kecil, lupa kita itu ujian. Nyata kayak nunggu. Lagi kebanyakan lagi tanya gue uji dengan kenikmatan. Gue uji dengan kenikmatan. Tua manusia itu ujian nunggu. Gue uji dengan pangkat. Seolah-olah itu bahagian nikmat daripada ibadat. Sang-sangnya balasan. Padahal bukan balasan. Di dunia ini semua ujian. Waktu gue uji dengan pangkat dan jabatan bangga. Sehingga dia itu semakin jauh dengan Allah. Tua. Nah yang gue uji dengan harta. Nah yang gue uji dengan kemuliaan. Nah yang gue uji dengan ilmunya. Jadi merasa bangga dia lupa terhadap ujian tersebut. Sehingga hana luluh dulu. Hana luluh karena dia itu tidak merasa itu ujian. Padahal pada hakikatnya selama getanya udip dalam dunianya memang serba dalam masalah dulu. Mampukah kita keluar daripada masalah di dunia ini tanpa bantuan Allah? Kita tidak akan mampu keluar. Sampai 20 put je lah masalah dulu. Pakai cara dulu getanya selesai daripada masalah dunia, terbiat dalam dunia. Taman dalam kubur. Waktu teruk dalam kubur, kan masalah kubur di mana lebih bahaya alam. Selesai masalah kubur ketika kita berada di alam mahsyar. Selesai di alam mahsyar, masalah la ilam siratal mustaqim. Menyetamang neraka, hana selesai masalah. Pajan baru selesai masalah ketika kita masuk dalam syurga. Sebelum masuk dalam syurga senantiasa dalam masalah. Dunianya masalah sampai itu. Serba masalah. Kegetannya ya agam, purumah tu tari masalah tu. Waktu tertebit lagi nyota nak ia tekah dalam segi tinggal telik itu anak agam ya perkaru purumah long masalah tu. Tari purumah tu masalah. Mamanya gurah purumah berat lo masalah sahon terjebak. Serba masalah tu. Lihat tamu kawin masalah, hana tamu kawin berat lo masalah. Na anu masalah, hana anu berat lo masalah. Carang getanya masalah. Yang tiaat na teguran urang. Rugo akah carang. Mendek kan kai calek berotah pu sika pede-pede rog carang. Masalah carang nu. Kahai hana kai calek berotah kai calek kecil-kecil biang katem duthon biang katem. Rugo carang kah bangai yang ke carang geut. Carang bisa lah tu. Mamnya bangai berat lo masalah. Tapi ada masalah tu. Kaya masalah. Gasit berat lo masalah. Na pangkat katanya masalah tu. Masalah tu. Namanya tu kedi lewat, na yang lewat-lewat barosa, nya wat tewa kampung berat masalah tu. Nya nunggu. Nya janji. Tak buka kacamata masalah, barunya galam ilantik ka buka kacamatanya tu. So masalah. Tatup kacamata, galam ilantik pi ka sombong. Ah masalah tilam tu. Sampai masalah tu dalam dunianya. Maka masalah itu tidak akan pernah berakhir. Kapan berakhir masalah? Ketika kita berakhir berada di dunia. Malam tu masalah je. Malam tu masalah. Bangai hana malam berat lo masalah. Hai ngonto masalah tapi urus malam tu. Awai long beut. Urutan awai maju daya haji. Ya, ka masalah lo. Malam long. Urutan berat mulia haji tapi malam. Mantannya bangai, tapi bangai itu masalah cilok. Maka serba masalah dulu. Nah, jadi kapan berakhir masalah? Ketika kita keluar daripada tempat bermasalah. Mana selesai dulu. Emosi yang Allah berikan kepada kita itu bahagian daripada masalah dunia. Maka jika ketika kita tanya emosi, ketika amarah, yang sadar, ya Allah tengah uji lun. Allah tengah uji lun.
Yang kalanya wate suasana laganya tengah caura ke cukup tuum nuku. Sangnya menyekenang cukup mangat masya Allah cukupnya ia mirah hantunya setruknya limon safarilah dua boh tirau. Ya, nanti kenal lambayang. Wate ka buka puasa sama teguk itu je tunggu kan. Hanale itu je sama teguk kan. Makanan BO kayak itu paju. Jino tengah tabayang nyontu akan muno kan mendum padahal. Nya ujian tu. Maka cerukalan asai puasa umumnya seuam nunggu. Jari ujian nunggu kan? Ujian nunggu. Karena orang bagah bengeh menyeprot dia. Maka kena uji oleh Allah Taala. Lihat dia perut seuam urau raya tantangan lah. Maka cara kita mengendalikan diri sabar sangat dipegah oleh Rasulullah. Ingat itu ada ujian daripada Allah Taala. Itu adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Menyetengah tadang emosi, segera duduk. Mudah-mudahan dia itu cepat reda. Sedang duduk emosi, maka segera kita berbaring. Cerup dia ke tanah. Bayang. Lon jino dia tiah tanah. Waurau tu dalam perut tanah. InsyaAllah reda dulu. Ini pelajaran kedua masing-masing dalam Ramadan dulu. Jadi benar beda katanya dalam Ramadan dengan kon Ramadan. Benarlah kita menikmati suasana suasana aman, nyaman dalam rumah tangga di rumah katanya kan. Baik sampai Ramadan pi beda Ramadan pi sama dengan bulan-bulan lain. Dalam bulan lain pi sabe emosi, dalam Ramadan pi emosi katanya. Jadi benar bedalah tu. Makanya dalam Ramadannya kap igo bertegah. Ketika kadang-kadang hawa tanu upat go, nekap igo baik mupat nunggu. Kap igo baik mupat. Maksiat dalam bulan lain, usahakan dalam Ramadan jangan melakukan maksiat. Walaupun maksiat itu sudah berada di depan mata, pet mata kap igo berut dalam maksiat tersebut. Usahakan. Hawa dan fitnah go kadang-kadang. Dalam Ramadan usahakan jangan. Dan baiknya prinsipnya habis Ramadan ku balas dendam. Baik lagi jangan. Usahakan dalam Ramadan lihat Ramadan lebih-lebih mampu kita kendalikan. Usahakan dulu. Sebelum Ramadan mungkin salat wajib pernah kadang-kadang sekali-kali tinggal. Usahakan dalam Ramadan jangan sekalipun ditinggalkan. Sebelum Ramadan mungkin kita agak kurang melakukan ibadah-ibadah sunnah. Apalagi sunat rawatib dan sebagainya. Usahakan dalam Ramadan semua rawatib kita lakukan. Jadi benar perubahan antara Ramadan dengan di luar Ramadan. Menyehana perubahan ataupun hana perbedaan. Sama dengan legetanya hana menunjuki Ramadan itu memiliki kualitas yang lebih daripada bulan-bulan yang lain. Pada akui Ramadannya Sayyidus Syuhur kan cuma pengakuan mulut. Buktikan. Ketika kita mengatakan Sayyidus Syuhur, buktikan kelakuan kita dalam bulan Sayyidus Syuhur itu berbeda dengan kelakuan kita pada bulan yang lain. Akhlak kita berbeda. Amal ibadah kita berbeda. Karena kualitas yang ada dalam bulan Sayyidus Syuhur itu berbeda. Jadi kap igau aku. Hawa tatat masjid kap igau. Ramadan tu dia kau likut kadang ngasai popoh le support nyan kapeh bate likut toko kadang nyobeli. Nyan bate ti ke dalam jerat ke deh. Nyan je ke bate jerat. Beli. Usahakan. Benar perubahan aku. Jadi ketika emosi kendalikan. Jadi benar perubahan. Kemudian pernah terjadi diriwayatkan daripada Umar bin Abdul Aziz, seorang raja, annahu qala li rajulin, sesungguhnya berkata ia bagi seorang laki-laki, aghdabahu yang menyebabkan ia marah kepadanya, laula annaka aghdabatani la aqibatuka, seandainya bukan engkau itu membuat aku marah, sungguh telah aku hukum akan engkau. Allah Ta'ala. Beliau itu berpijak dengan demikian sikap terhadap firman Allah Ta'ala. Wal qadiminal ghaidha. Dan orang-orang yang membendung mereka akan amarah. Dan disebutkan sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz
itu melihat ia akan orang mabuk, maka berencana bahwa menangkap ia akan orang mabuk dan menta'dzir ia akan orang mabuk. Ketika itu fasyattamahu sakran, mencaci maki oleh orang yang mabuk akannya Umar bin Abdul Aziz. Maka manakala mencaci maki ia akannya Umar bin Abdul Aziz, niscaya ruju'lah Umar bin Abdul Aziz. Maka dikatakan baginya, ya Amirul Mukminin, kenapa setelah mencaci maki ia akan engkau tinggalkan akannya? Qala, menjawab oleh Umar Abdul Aziz, sesungguhnya dia itu membuat ia itu marah akan daku. Maka jikalau aku ta'dzir akannya, sungguh adalah demikian karena marah diriku. Padahal tidak pernah aku cintai akan bahwa memukul seorang muslimin karena kepentingan diriku. Dalam sebuah riwayat diceritakan Umar bin Abdul Aziz, seorang raja, melihat rakyatnya mabuk. Berencana beliau menangkap orang yang mabuk tersebut lalu memberikan hukuman berupa ta'zir, genek sepot. Cuma bahawa tegedrop le Umar Abdul Aziz, orang yang tengah mabuknya mencena tu Umar Abdul Aziz. Mamanya tenak kan apa yang pegah di ban bahasa ku kat atraka sering. Itu nak yang itu nak Umar Abdul Aziz. Karena kaitan nak beliau kaku Umar Abdul Aziz kekeun baperti pasukan-pasukannya kapul dia ke dia beli kadro kapul dia ke dia. Hireun seluruh pasukan Umar Abdul Aziz hireun. Mono geyo drop awat tegak nyan kaitan nak geyo beliau. Mende awat kaitan nak agaknya kamu tamah tabahu dalam penjara. Itu yang tele dendra. Wahai Umar Abdul Aziz, bahkan ketika orang yang sedang mabuk itu mencaci maki engkau, malah engkau melepaskan dirinya, bukan malah engkau menghukumnya. Apa jawab Umar Abdul Aziz? Dia itu adalah orang yang telah menyebabkan aku emosi. Andai aku menghukumnya berarti bukan karena Allah, tapi karena aku emosi kepadanya. Sama dengan aku menghukumnya karena ingin mengambil kepentingan pribadi. Sesungguhnya aku tidak pernah mencintai mengambil satu hukum terhadap orang Islam karena kepentingan diriku, kata beliau. Rukenan aku. Maka qadhi yang benar itulah demikian. Hakim yang betul yang kemodelannya itu. Makanya hakim yang betul adalah hakim yang mampu mengendalikan emosinya. Jadi cok kesimpulan hukum kan dengan amarah, kan dengan emosi. Beda gulung kah berarti bagalan yang kap lebih lampuh long tapi kadawa berota kapre rupanya lawan awai. Hanjut menandaku katanya sebagai hakim. Tidak boleh. Umar Abdul Aziz dengan sebab dia itu emosi kepada orang yang ditangkap olehnya, maka orang yang ditangkap itu dilepaskan. Bahkan hanggecak hukuman, ia gedatat. Takut-takut lon hukum bukan karena dia itu salah dengan Allah, tapi karena kepentingan diriku. Ia megabung. Nah, negara. Ini bertegah-tegah katanya yang pejabat-pejabat dalam bidang kehakiman, yang bertegah-tegah tak tunggu. Maka hakim tidak boleh mengambil hadiah daripada orang yang sedang bersengketa. Tidak boleh. Nanti akan timbul rasa iba. Nanti iba buah pol 2 kilo, buah nuh 2 kilo tengah, manok siam puak boh kan. Hanya awat tadi sengketa ada ke apa lo. Hantar bantu ji manok siam puak boh iba berosa. Hanya cok dia tunggu. Hakim menjua tunggu. Nya tengah dalam bersengketa. Orangnya kan ni cok tunggu ilakai tunggu. Lah ilam tu. Ilakai lebih parah lah menunggu. Hana tajuk ilakai. Makanya hakim menjadi dekat-dekat dah tengok. Dua. Kabe watai. Oh lebih kita tapi apa kot. Oh tu jawab. Baik lepas cuti. Wala ahabbu an adriba musliman lihimatin nafsi. Padahal saya tidak pernah senang mengambil tindakan hukum terhadap orang muslim
karena kepentingan diriku. Nah, ini terakhir. Rasulullah bersabda, "Man lam yakun fihi salasu khisalin lam yajid tu'mal iman." Siapa saja yang tidak ada padanya 3 perkara, niscaya dia tidak akan mendapati kelezatan iman. Iman itu merupakan bahagian daripada nikmat, dan dia itu nikmat terbesar. Iman itu merupakan nikmat yang terbesar Allah berikan. Tapi nikmat iman itu tidak akan dapat dirasakan oleh seorang manusia apabila dia itu tidak memiliki 3 ini. Menyegonom nalih perkaranya bak getanyo, kelezatan iman hana terasa. Bahkan hana terasa kelezatan iman ibarat makanan yang cukup lezat tapi tidak terasa pada lidah. Bahkan karena lidah tengah sakit tu. Lidah tengah mekayap tu. Lidah mekayap, ego mengot-ngot, cukup mangat makanan, hana mangat tu. Hana mangat tu. Ipegah higapnya pizza Amerika aslinya. Jet pizza tetat ke dia, pizza hi rasa tang-tang barapu babah tu. Lidah mekayap, ego mengot-ngot, nya saputan mangat. Begitu pula iman itu adalah kenikmatan yang luar biasa, kelezatan yang luar biasa, tetapi tidak terasa lezatnya iman karena hati sedang dalam keadaan sakit. Hana terasa. Ya, yang pertama, orang yang tidak akan merasakan kelezatan iman karena tidak memiliki hilmon. Yuraddu bihi jahlul jahili. Kesabaran menghadapi dengannya kebodohan orang jahil. Orang-orang yang tidak mampu sabar dalam menghadapi orang bodoh, maka orang itu tidak akan bisa menikmati lezatnya kenikmatan iman. Menghadapi orang bodoh perlu sabar dulu. Berayuk sabar. Sabar tak pegah ketat bangai kah? Hek ku pegah hanamu pom. Mami tak ketat bangai si urang bangai. Di mana pegah ketat bangai si urang bangai. Untung hanai jauh ke biji. Hai tengku ilong si bangai aku. Nah, ne. Maka menghadapi urang bangai ni paling hek tengku. Paling hek. Orang yang tidak mampu sabar dalam menghadapi bodoh orang yang bodoh, maka dia itu tidak dapat menikmati kelezatannya iman. Dengar tengok. Urang bangai tengku, urang bangai hana ya tepu tengku wujihnya. Maka awak tai he tiban bang tetap bang ji peci le kata kat setengah meter bang cik ji. Biasa mentang. Bentuk le katanya baru 2 bulan tak 2 yang kepala lorong. Hai lorong ro aku kata ulah-ulah ji. Kan ulah-ulah si lagi nyan urang bangai tengku. Jadi bentuk karena getanyo dusun, getanyo lorong, getanyo imum, hana ikun imum. Hana tajak baru mau di pada ya tanyo diundang. Nyo abang jak baru mau long. Kan tu imum ikun. Bengeh tu hanya menan tu. Maka orang yang tidak sabar dalam menghadapi orang bodoh, nyo tidak akan menikmati lezatnya iman. Itu semua buat kali behlam tu. Apalagi lagi ulun tuan semua buat di nau bajamiat. Tak semua buat tauhid. Katanya yang bah teman lihat tu. Kata jauh belum. Tak semua buat masalah bab mukhalafatuhu lil hawadih. Berbeza Allah Ta'ala dengan makhluk. Yang katanya yang kata mukhalafatuhu antara suami isteri. Berbeza pendapat suami isteri dia. Cukup jauh belum nak kala. Bab mukhalafatuhu lil hawadih teman lihat namanya. Tapi harus sabar. Urun semua buat bersabar tu. Bersabar. Bentuk nak isu kadang-kadang memangat dan tak buat batu kunyan. Mesti kerek tak depu ke pegah. Hantar jale. Hanya berarti hanya kesabaran. Hanya terkedi ipu jauh. Hanya ku awal teruk tu. Hanya pilih bahaya alam. Hanya kebut. Maka yang pertama. Untuk dapat menikmati lezatnya nikmat iman. Yang pertama kita harus mampu sabar menghadapi kebodohan orang-orang yang bodoh. Yang kedua. Wa wara'u. Iyahraduhu anil mahram, anil maharimi wara'a.
yang dapat menjaga ia akannya daripada segala yang diharamkan. Jadi yang ketiga wara'a. Arti wara'a, hati-hati daripada harta yang haram. Orang yang hana wara'a tunggu tidak akan menikmati lezatnya iman. Wara'a. Lebih-lebih dalam Ramadan tunggu. Baik sampai le getanyo nyo jeno tak tendek tak tenggerah dengan makanan dan minuman halal. Wate berbuka ka dengan harta haram ruga wadaku. Ruga wadatat. Nyan ge ibarat li ulama menyucikan pakaian yang kotor dengan kencing. Tetap pakaian itu tidak akan pernah suci. Begitulah ibarat. Tak tendek tak tenggerah cot ura wale getanyo dengan makanan yang halal, dengan minuman yang halal, sedang berbuka dengan bagian harta yang haram, rugi. Tidak ada untungnya kita berpuasa. Maka yang ketiga, orang yang akan mendapatkan nikmat lezatnya iman adalah orang yang wara'a. Hati-hati terhadap harta yang haram. Nya berdega-dega. Wa khalqu yang ketiga. Bidari bihin nasa, akhlak. Yudari bihin nasa. Yang ketiga, akhlak bergaul akan manusia. Akhlak pergaulan dengan manusia. Orang yang tidak memiliki akhlak yang baik dengan sesama manusia, maka orang itu tidak akan pernah menikmati lezatnya iman. Karena sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Maka manusia yang hidupnya memberikan kemudaratan kepada orang lain, itulah manusia yang paling buruk. Hablum minallah wa hablum minan nas. Inilah hakikat tujuan daripada ibadat puasa, itulah membimbing kita agar mampu mewujudkan hablum minallah wa hablum minan nas. Apa bukti hablum minallah? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dengan ibadat puasa, kenapa kita berpuasa? Karena kita yakin terhadap Allah Maha Gaib. Kenapa kita tidak berbuka? Padahal kan dia tak tamang lam kamba, tak pajuk makanan, tak jem ia begatro, tak lap babah, tak tebiak lah, tak perlu lemak dro tu. Hana sada pu tu. Pakan han tak pubata puasa, tak tamang la ruangan, tak pubata, tak pajuk makanan begatro tu. Tidak ada yang tahu. Karena puasa itu ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Tetapi kenapa tidak melakukannya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita yakin kepada Allah Maha menyaksikan. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Malaikat Maha mencatat. Maka kita ingin dengan puasa ini hablum minallah. Kita wujudkan akhlak kita yang benar dengan Allah. Yang kedua, hablum minan nas. Ibadat puasa itu mendidik kita agar hati ini merasa iba terhadap saudara kita. Dengan tak puasa, lagi tanya lagi nyo tak tendek tengku mutua. Lagi nyo tak tenggerah. Nya kan timbul lagi tanya rasa iba lamate ilon baru padup jam hana makanan tapi cukup lemah. Baru padup jam hana makan dan minum tapi dumno keadaan. Pakai ban ke saudara tanya kadang-kadang mu ura-ura hana makanan. Yang hidupnya tidak menentu, hidupnya tidak pasti. Pakai ban ke. Makanya orang yang terdidik dengan puasa tanpa paksaan di akhir daripada Ramadan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pasti bahagian hartanya dia infakkan pada jalan Allah dalam bentuk zakat fitrah. Karena terdidik dalam Ramadan dengan pelaksanaan amal ibadah puasa. Maka amal ibadah puasa mendidik dua ini. Hablum minallah wa hablum minan nas. Maka orang yang akan mendapatkan nikmatnya iman adalah orang yang memiliki akhlak ketika bergaul dengan sesama manusia. Maka tanpa tiga sifat ini, nikmat iman hana terasa dulu. Yang pertama, legetannya hana sabar terhadap kebodohan orang yang bodoh. Maka hana terasa nikmat iman. Yang kedua, hana wara'a legetannya daripada harta haram. Nyo hana merempok nikmat iman. Yang ketiga, hana berakhlak getanyo dalam bergaul dengan sesama manusia. Maka hana merempok nikmat iman. Untuk merempok nikmat iman, usahakan lehanyo wujud dalam kehidupan getanyo. Wallahu a'lam bishawab.